Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN 2 Andorejo, Bapak Muktis Jawibowo, kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Andorejo, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena berkat dan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Retna Kusumaningrum selaku CGP Angkatan 11. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini susunan acara diseminasi, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka bersama dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu acaranya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Andorejo kepada Bapak Muktis Jawibowo. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Retna Kusumaningrum SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 2 Andorejo. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, tenaga pengajar SDN 2 Andorejo. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga di ruangan ini kita berkumpul untuk melaksanakan acara yang diselenggarakan oleh Bu Retno, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif dari program guru penggerak angkatan 11. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di hari akhir ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan terkhusus kepada Bu Retno, saya ucapkan terima kasih atas kegiatannya hari ini. Saya menyambut dengan senang sekali karena Bu Retno dapat berbagi pengalaman, berbagi pemahaman mengenai materi yang sudah dipelajari melalui pendidikan guru penggerak, khususnya materi budaya positif. Tentu saja saya menyambut dengan gembira karena materi ini sangatlah penting dan sekarang jadi trending di sekolah-sekolah, kaitannya penerapan budaya positif di sekolah kepada peserta didik. Jadi harapannya nanti Bu Retno bisa menyampaikan kepada teman-teman rekan guru sejawat di SD 2 Andorejo ini tentang penerapan materi budaya positif kepada Bapak Ibu guru, sehingga harapannya Bapak Ibu guru juga bisa memperoleh pemahaman, memperoleh materi sehingga bisa juga diaplikasikan di kelasnya masing-masing. Tidak menutup kemungkinan juga diterapkan untuk di seluruh sekolah ini, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, kaitannya dengan budaya positif. Sekali lagi saya menyambut gembira dan senang dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh PGP ini.
mudah-mudahan nanti katanya berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke acara inti, penyampaian diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kepada Ibu Retno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mukti Wibowo. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena bisa hadir dalam rangka menyelesaikan aksi nyata modul 1.4 meskipun hari ini libur. Setelah upacara bisa menyempatkan untuk hadir di sini. Saya dalam kesempatan ini akan menyampaikan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam rangka memenuhi tugas PGP Angkatan 11, dan juga saya juga ingin membagi pengalaman yang sudah saya lakukan beberapa untuk pengalaman budaya positif. Oke, sebelum kita mulai, karena tadi tagline kita adalah positif, jadi saya ingin memunculkan aura positif dalam ruangan ini dengan cara kita melakukan bukan permainan ya, ice breaking. Yuk senyum selama 30 detik, hanya 30 detik saja. Yuk kita senyum supaya aura positif kita muncul dari dalam diri kita. Nah, sekarang monggo Bapak Ibu berdiri berhadapan-hadapan. Kalau yang laki-laki bapak-bapak sama bapak-bapak, yang ibu-ibu bersama ibu. Nah, ini kegiatannya hanya tersenyum saja, tersenyum, terlihat giginya. Hanya 30 detik. Jadi nanti kita mulai tersenyum berhadapan di hadapan temannya, dilihat terutama yang dilihat mata, jangan bibirnya yang dilihat, mata, dilihat mata selama ini, jangan terus hati bolehnya di mata dari berhenti. Oke, kita mulai ya, selama dijurit menghitung 30 detik. Selama 30 detik mungkin kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Kita mulai senyum berhadapan-hadapan dengan temannya. Awalnya mungkin terpaksa, tetapi lama-lama terbiasa. Senyum. Nah, sampai ini 30 detik, hanya 30 detik. Senyum, dirasakan senyumnya, nggak cuma meringis. Dirasakan
sebelum memulai ada kesepakatan di ruangan ini, dalam forum ini kita mempunyai kesepakatan sebagai pemantiknya. Kesepakatannya yang pertama yaitu menghargai siapapun. Jadi ketika ada bapak ibu guru yang berbicara, semuanya harus dihargai. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh bapak ibu yang menentukan kesepakatan dalam diskusi kita ini apa? Monggo. Yang pertama, menghargai siapapun. Pak Hari ada Pak Hari? Serius, serius tapi santai, betul. Kemudian satu lagi apa ya? 3 kita cukup. Yang istilah zaman sekarang apa Mas? Yang hadir seutuhnya, mindfulness. Jadi raganya di sini ya harus di sini, pikirannya jangan raganya di sini, raganya pikirannya di tempat lain. Jadi mindfulness. Oh, nah mungkin itu masih nanti dibikin nanti lagi. Semuanya hadir di sini, oke? Sepakat ya? Menghargai siapapun, kemudian serius tapi santai, dan mindfulness. Dalam konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan ada 6. Yang pertama saya akan menyampaikan perubahan paradigma belajar terlebih dahulu. Kemudian yang pertama disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Budaya positif. Nah, dari awal kita budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Memang harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Latar belakang dalam rangka membentuk karakter baik bagi murid, maka perlu dibangun sebuah budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Universal berarti di sini di garis bawahi. Universal artinya umum, tidak sesuai dengan adat istiadat dan sebagainya. Faktanya, murid melakukan kebaikan hanya pada saat di sekolah atau pada saat di depan guru dan yang lainnya. Ketaatan pada peraturan yang mereka lakukan tidak berasal dari dalam hati. Biasanya gitu ya, anak-anak ketaatannya tidak berasal dari dalam hati. Kita sebagai guru harusnya berusaha menciptakan iklim pendidikan di sekolah yang mampu membiasakan seluruh warga sekolah, terutama murid, untuk melakukan budaya positif. Tujuan melaksanakan budaya positif banyak sekali tujuannya, tetapi dapat kita rangkum menjadi 3. 1. Membentuk karakter profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Kemudian yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin, merdeka tetapi masih ada sisi disiplinnya. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Disiplin positif kita membahas dulu perubahan paradigma belajar yang awalnya dulu teacher center, kemudian sekarang beralih menjadi student center. Perbedaannya, kalau teacher center tadi berorientasi pada guru, tetapi pada student center itu berorientasi pada siswa. Kemudian jika dalam teacher center itu siswa sebagai objek belajar, dalam student center sebagai subjek belajar. Proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu ketika teacher center. Tetapi saat sudah kita mengarah ke student
center, proses pembelajaran terjadi di mana saja, tidak harus di kelas, bisa juga di ruangan terbuka di lapangan, di taman, di tempat umum, itu fasilitas umum gitu maksudnya. Kemudian juga tujuan utama itu menitik beratkan pada penguasaan materi pelajaran ketika kita masih teacher center. Ketika sudah student center, tujuan utamanya bukan lagi pada penguasaan materi pelajaran, tetapi pembentukan tingkah laku yang lebih kuat. Tingkah laku yang lebih kuat, harapannya supaya nanti terbawa sampai selama hidup mereka. Pembelajaran dengan paradigma baru terutama itu kita harus merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip yang berpusat pada siswa sesuai tadi student center, berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila masih ingat ya? Ada 6 dimensi ya. Bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia serta mandiri. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah disiplin positif. Apa yang Bapak Ibu pikirkan jika mendengar kata disiplin? Patuh, menurut Bu Umi patuh, ya bagus. Taat kepada aturan, menurut Bu Dini taat kepada aturan, bisa, bagus juga. Tepat waktu, terutama itu kalau disiplin waktu. Ada lagi yang mempunyai pendapat disiplin itu seperti apa? Ini sudah kita sering dengar dan apalagi kita sebagai guru pasti sangat familiar dengan kata disiplin. Arti kata disiplin itu menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Ini nggak jalan-jalan tapi bahasanya kita dari Latin ya. Disiplina yang artinya belajar, bahasa Latin. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid, juga bisa juga pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik yang dari dalam ya, motivasi dari dalam diri sendiri dan bukan motivasi ekstrinsik. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu dua hal yang berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, seperti pendapat Bu Umi tadi, patuh. Biasanya memang disiplin dihubungkan dengan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena harus patuh itu tadi mungkin beberapa merasa tidak nyaman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Memang untuk mewujudkan murid yang merdeka belajar itu yang utama memang disiplinnya harus kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal dari luar. Karena kalau dari luar bukan dari dalam kita sendiri, itu biasanya tidak long lasting, tidak awet gitu. Hanya saat itu saja. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga
mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berarti tujuan utamanya ya ini, mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan, dan memiliki motivasi intrinsik. Dua hal itu jika sudah dimiliki anak-anak maka akan tercipta disiplin yang positif. Nilai-nilai kebajikan, nah ini tadi nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja sih? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Kenapa disebut kebajikan universal? Karena sifatnya universal, lintas bahasa, suku agama, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Tidak memperdulikan hal tersebut, semuanya universal, sama, kebajikan yang bersifatnya sama, universal. Pengertian nilai kebajikan menurut beberapa teori. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diane Gosen tahun 1998, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Muaranya memang ada di profil pelajar Pancasila. Untuk meraih anak-anak supaya memiliki profil pelajar Pancasila, maka kita dengan salah satu cara dengan budaya positif itu tadi. Nah, yang tadi itu yang pertama yang kita bahas tentang disiplin positif. Nah, sekarang selain disiplin positif, kita juga harus dalam menerapkan budaya positif, kita harus mengetahui teori-teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, motivasi eksternal, sifatnya eksternal dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini pertanyaan adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Biasanya rasa, nah itu tadi takut gitu ya. Nah, biar saya nyaman itu saya harus melakukan apa. Jadi bukan dari dalam diri tapi karena orang lain. Yang kedua, motivasi perilaku manusia itu berdasarkan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, atau ini pamrih gitu ya. Saya melakukan ini, misalkan contohnya saya datang ke kantor, kita sebagai guru ya, datang ke kantor tidak terlambat supaya dipuji oleh atasan, misalkan seperti itu. Jadi bukan dari diri kita. Itu teori motivasi perilaku yang kedua. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini motivasi yang bersifat internal yang akan kita gunakan untuk demi tercapainya tujuan disiplin positif tadi. Motivasi internal, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Contohnya tadi, saya datang ke sekolah tidak terlambat, alasannya supaya saya ingin menjadi contoh bagi anak-anak, dan itu merupakan nilai saya harus tepat waktu. Jadi sampai kapanpun, dimanapun tempat kerjanya, kita akan selalu disiplin waktu untuk datang ke sekolah. Itu contohnya. Nah, di sini ada tentang kalau ada disiplin positif itu ada yang namanya istilah hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya? Hukuman dan konsekuensi itu sama atau beda? Beda. Perbedaannya apa? Ada yang mungkin punya pendapat? Bu Umi, apa Bu Umi? Sama ya, hampir sama. Kalau hukuman itu lebih
memberikan efek jera kalau saya. Kalau konsekuensi itu apa ya? Sesuatu yang akibat yang dia dapat dari perbuatannya kayak gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Umi, jawabannya bagus sekali. Kalau hukuman dan konsekuensi itu memang hampir sama secara kasat mata, tidak terlihat materi. Hampir sama deh hukuman sama konsekuensi. Tetapi tadi ada perbedaan, sedikit perbedaan. Kalau hukuman tadi harus gitu ya. Kalau konsekuensi akibatnya. Kalau hukuman berarti kalau konsekuensi itu mungkin bisa jadi dari diri sendiri. Kalau hukuman itu dari orang lain. Itu menurut Bu Umi. Terima kasih, jawabannya bagus sekali. Nah, bedanya di sini saya ingin menguatkan jawaban dari Bu Umi tadi. Konsekuensi itu merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan, betul tadi menurut Bu Umi. Akibat langsung perbuatan yang dilakukan langsung. Pasti berarti kalau konsekuensi itu ada hubungannya ya. Kalau hukuman sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Pokoknya sudah ini aturannya, ya sudah dilaksanakan tanpa melihat unsur yang lain. Perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Nah, ini ada beberapa kalimat gitu yang menunjukkan itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Mencatat sanksi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Hukuman. Oke, betul. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Betul. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Sanksi atau konsekuensi. Nah, ini berdiri di depan kelas sambil mengangkat tangan sapu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini waktu sekolah saya pernah. Iya. Tidak bisa menjawab pertanyaan tapi dihukum dengan berdiri 1 kaki. Ya, berarti kan. Nah, sekarang itu tadi kan kita sudah disiplin positif, kemudian teori motivasi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini juga penting dalam kita mewujudkan budaya positif. Keyakinan kelas sudah Bapak Ibu di kelasnya sudah saya lihat sudah terpampang keyakinan kelas gitu ya. Keyakinan kelas atau peraturan kelas Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Dua-duanya kelasnya Bu Umi dua-duanya ada peraturan ada keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini apa sih? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, kenapa ini? Mengapa peraturan kelas saja yang ada di kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Bu Juliet tahu, Bu Juliet? Nah, hubungannya dengan memunculkan ini Bapak Ibu, motivasi intrinsik. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang
dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Seperti kalau kita membuat makanan yang suka masak, Bu Jurit, kalau masakan sendiri itu kan lebih enak karena tahu bahan-bahannya apa dibanding kita beli. Nah, begitu juga kalau keyakinan kelas, kalau anak-anak dilibatkan dalam tidak hanya ini loh peraturannya, silahkan dipatuhi, itu anak-anak lebih kayak nggak ke memori mereka juga agak sulit. Maka kita butuh yang namanya keyakinan kelas. Tujuan dari keyakinan kelas itu mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat mereka tentang keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat, dan juga gagasan mereka secara terbuka serta demokratis. Mewujudkan disiplin positif kepada anak, kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Diharapkan seperti itu tujuan dari keyakinan kelas. Membentuk karakter yang positif juga pada anak, melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, yaitu guru dan murid. Kemudian tujuan dari keyakinan kelas juga dapat menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak-anak. Nah, ini tujuan yang sangat dari awal memang anak-anak supaya semangat belajar itu seperti. Nah, ini salah satu caranya dengan keyakinan kelas ini tadi. Tahapan penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama, memunculkan peraturan kelas. Jadi menggali ide-ide atau gagasan dari anak-anak itu sendiri, dituliskan. Bebas mau menuliskan apa saja menurut pemikiran mereka. Kemudian jika ada yang kalimatnya negatif, kita akan ubah menjadi kalimat positif. Supaya apa? Tujuannya apa kalau kita pakai kalimat positif? Lebih kuat. Biasanya itu yang akan terngiang-ngiang di pikiran mereka, kata apa yang diingat. Makanya kita harus selalu menggunakan kalimat positif. Kemudian setelah itu tahapannya adalah mengubah peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas. Biasanya kalimatnya memang agak cenderung masih panjang. Gitu. Kemudian setelah kesepakatan kelas, kita baru langkah terakhir adalah merumuskan keyakinan kelas. Tahapannya seperti yang tadi itu, anak-anak bercurah pendapat terlebih dahulu tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat masukan murid dengan ditempelkan di papan tulis atau kertas yang besar seperti itu. Kemudian menyusun keyakinan kelas itu dengan mengganti kalimat yang negatif menjadi positif tadi. Kemudian meninjau kembali bagian-bagian mana mungkin anak-anak menuliskan ada kalimat-kalimat yang sama, mirip, akan kita kelompokkan. Kemudian setelah meninjau ulang, maka keyakinan kelas tersebut akan kita sepakati bersama dengan menandatangani atau dengan disahkan bersama-sama untuk disepakati bersama-sama baik guru ataupun murid. Kemudian setelah disepakati, disahkan dengan tanda tangan, gitu keyakinan kelasnya bisa ditempel di dinding yang anak-anak mudah untuk melihat. Mungkin ini tulisannya juga besar supaya anak-anak mudah mengingat. Kalau ini pengalaman saya mendokumentasikan pembentukan keyakinan kelas 5. Jadi menggunakan kamera depan gitu, jadi itu tangannya sebenarnya kanan, kayak gini.
Ambilan. Ambilan. Sekarang kalian tuliskan ya kesepakatan kelas yang kalian pikirkan tadi. Apa yang akan kalian sepakati untuk kelas kita? Sudah ditulis kesepakatannya? Oke, semua sudah? Sampai sini sudah? Kalau sudah, silakan kalian tempelkan di papan tulis sini. Ya, silakan ayo maju ke depan. Boleh bebas. Oke, itu tadi penerapan di kelas saya yang pendokumentasiannya sebenarnya belum terlalu lengkap. Tetapi mungkin bisa buat Bapak Ibu untuk contoh untuk proses pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini contoh ketika anak-anak menulis aturan yang ada di kelas itu biasanya seperti ini. Dilarang datang terlambat, dilarang berbicara sendiri, menggunakan kalimat negatif, dilarang menggunakan seragam yang tidak sesuai. Kemudian menjadi kesepakatan kelas, kalimatnya cenderung tidak mudah diingat. Misalnya datang tepat waktu, memperhatikan guru saat pelajaran, rukun dengan teman, meminta izin saat masuk dan keluar kelas, meminta izin meminjam barang orang lain, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan. Nah, ketika sudah menjadi keyakinan kelas seperti ini, kalimatnya menghargai waktu. Jadi singkat, padat dan jelas biar mudah diingat anak-anak. 2. Menghormati dan menghargai sesama. Semua orang ingin belajar sopan dan santun dalam bertindak, atau hanya sopan dan santun seperti itu. Menghargai barang milik orang lain, cinta lingkungan dan menghargai diri sendiri. Itu sudah saya sampaikan 3 tadi ya, disiplin positif, teori motivasi, kebutuhan manusia, serta keyakinan kelas. Masih ada 3 part lagi. Ini separuh perjalanan. Nah, supaya tidak ngantuk, boleh sambil itu makan snacknya. Sudah. Nah, sekarang kita ice breaking lagi. Nah, sekarang di tengah-tengah, tapi ice breakingnya ini menggunakan musik. Ini tagline-nya di sini ngilangin gabut kan? Ngilangin gabut. Nanti gerakannya 4-4, itu temunya 4 kali, itu 4 kali. Silakan Bapak Ibu guru berdiri, karena ini harus sambil berdiri supaya lebih semangat lagi. Langsung gerakan ini bisa dilihat di
Hari tak suruh melepaskan. Lepaskan Mas. Oke, Pak Hari tidak ada. Kalau yang punya dendam sampai pol maksimal. Oke. Oke, selanjutnya kita ke yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini sangat penting sekali untuk Bapak Ibu ketahui. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu bibit tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup.
Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan hal-hal yang baik, lalu dalam mengambil keputusan mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku guru dan murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Kebutuhan dasar manusia tadi ada 5, sudah dijelaskan, ada fisiologis juga psikologis. Seperti semua manusia, setiap individu, setiap manusia mempunyai kebutuhan 5 itu tadi, kebutuhan dasar. Memang semua manusia pasti punya kebutuhan 5 itu. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Pasti semuanya punya tujuan. Yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Bisa satu atau lebih dari satu. 5 kebutuhan dasar tadi saya ulangi ya, itu ada yang pertama, yang paling utama, dasar banget itu bertahan hidup. Kebutuhan makan, sandang, pangan. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, dan kebutuhan penguasaan. Nah ini bertahan hidup seperti kita di kehidupan kita sendiri, bertahan hidup, kebutuhan untuk kita makan, rumah, kemudian juga ada biologis gitu. Nah, kita sebagai yang hidup dalam satu rumah, berarti kan kita ada beberapa individu. Ada, kalau dalam rumah kan idealnya suami, istri, anak gitu. Nah, itu masing-masing punya kebutuhan dasar 5 dasar itu. Ada satu yang misalkan belum terpenuhi, maka satu individu ini akan cenderung untuk melakukan melanggar sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang lain. Maksudnya melanggar yang aneh-aneh gitu, bahasa Indonesia tuh kita tidak dapat kebutuhan yang ada di rumah, maka kita kadang-kadang mencari yang di luar, kebutuhan yang belum kita dapatkan di rumah. Biasanya seperti itu. Anak-anak juga gitu, misalkan sedang lapar, mungkin bisa main ke rumah neneknya minta makan, misalkan seperti itu. Satu kebutuhan tidak terpenuhi, mereka akan melakukan sesuatu yang di luar nalar. Kemudian juga ada kesenangan. Nah, di sini ada kesenangan, penguasaan, pengakuan atau kemampuan, kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya yang sering banget kasih sayang dan rasa diterima. Itu biasanya kayak kelihatan setiap hari gitu. Kayak misalkan tidak diperhatikan sedikit, merasa tidak disayangi.
Jadinya itu memang kebutuhan dasar manusia, memang itu dasar. Yang makanya kita kalau di rumah, di sekolah, kalau tadi di rumah, kalau di sekolah juga seperti itu. Anak-anak masing-masing individu mempunyai kebutuhan dasar manusia yang lima tadi. Nah, kita harus memahami mereka. Kira-kira kebutuhan dasar yang mereka inginkan apa sehingga melakukan budaya-budaya yang tidak positif seperti itu. Nah, kita sebagai guru harus memahami. Maka itu saya menyampaikan kepada Bapak Ibu guru supaya mengetahui kebutuhan dasar yang harus dimiliki manusia. Yang terakhir, kebebasan yang ada juga, kita juga butuh bebas, tidak kayak terkekang di sangkar emas. Juga bebas bisa sekali-kali bebas gitu ya. Sekali-kali anak-anak juga tidak harus belajar terus, sekali-kali juga kayak seperti ini tadi diseminasi, tidak hanya seminar, juga ada ice breaking. Nah, ini ada satu kasus keadaan gitu. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ibu Rani ini nama gurunya. Saya benci sekali sama Ibu Rani itu loh, Bu. Nah, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bu, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Nah, enggak ada suara, krek gitu, enggak ada suara. Nah, ini kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Kira-kira? Kebebasan. Ada yang lain mungkin pendapatnya? Kesenangan. Coba. Kesenangan. Karena dia itu punya kesenangan, punya hobi nyanyi. Kalau bersenandung di kelas, ya sebenarnya tidak apa-apa, tergantung nanti sedang belajar apa. Tapi setidaknya jika ada anak yang suka menyanyi, ya kita beri waktu untuk supaya meluapkan kesenangannya. Kemudian yang kedua, Dinda juga tadi masih Dinda, tapi jawabannya seperti ini nih, mengadu kepada ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Kita kadang-kadang saya juga mengalami seperti ini. Kita udah persiapan udah rapi, udah cantik, tapi tidak ada yang memuji gitu ya. Ya maksudnya saat tidak boleh. Harus sabar, tidak boleh. Oke. Tapi kadang-kadang itu saya belum selesai berbicara, kadang-kadang anak-anaknya. Ya, selalu berpikir positif, bahwa positif. Karena begitu lagi. Saya kan biasa memang di sekolah swasta sebelumnya gitu. Memang anak-anaknya kan beda ya. Kalau misalnya itu selalu kayak di komen gitu. Ibu hari ini pakai kerudungnya seperti itu. Yang lain bukan modelnya gitu loh maksudnya. Bukan orang lain maksudnya itu. Itu negatif. Di samping, nah kemarin juga saya nanya sepatu saya baru itu, beli di mana, harganya berapa? Sebenarnya juga
cinta dan kasih sayang. Kasih sayang itu kan kepada pasangan. Ya. Balik lagi ke situ. Oke. Kebebasan ya, kita kebebasan. Kebebasan hidup, kebebasan. Lanjut, ini masih tentang Dinda, masih pemeran utamanya Dinda. Tapi ini jawabannya ketika seperti ini, aku sebel gambar tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi udah gambarnya tidak, menurut tidak rapi, tapi di pamer apa? Dijelek-jelekan di depan teman-teman. Berarti ini apa? Kebutuhan apa yang pengen Dinda penuhi? Aku sebel gambarku tidak rapi. Kebebasan, menurut Bujelit kebebasan. Ada penguasaan. Mungkin gambarnya itu menurutnya udah rapi. Penguasaannya itu sekali. Masih Dinda lagi, tapi jawabannya aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru terus. Apa ini? Kebutuhan apa ya? Tadi cinta dan kasih sayang sudah penguasaan. Kebebasan mungkin. Betul sekali, kebebasan. Oh, tangan. Semuanya kita gara-gara tadi. Terus, apa kaitannya dengan murid kita? Nah, kebutuhan dasar tadi 5, apa kaitannya? Tadi sudah saya jelaskan ya, kalau kita berarti kalau di rumah tadi seperti apa, di sekolah seperti apa, ketika murid-murid kita memahami kebutuhan dasar mereka, maka siswa tidak 5 kebutuhan dasar manusia bagi siswa jika tidak terpenuhi akan menimbulkan dampak permasalahan dalam kegiatan pembelajaran maupun psikologi siswa, pasti berdampak. Misalkan contoh tadi, kalau misalkan rumahnya sedang kebanjiran atau dari rumah belum sarapan, itu pasti mempengaruhi psikologis mereka. Nah, yang kelima itu kita juga harus mengetahui posisi kontrol guru dan restitusi. Restitusi, sudah pernah dengar restitusi? Belum. Nah, ini 5 posisi kontrol. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi berarti salah paham. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari ini berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kita dikontrol sama ini, sama temannya, sama anak-anak ini dikontrol sama temannya yang satunya. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Kayak guru itu seakan-akan kayak mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu bisa juga tidak efektif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini miskonsepsi. Kalau sekarang itu membuat orang merasa bersalah itu bahasa zaman sekarang apa ya? Merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa di sini, guru kan sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak-anak. Itu miskonsepsi. Diary Gosser dalam bukunya Restitution, Restarting School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid. Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol.
Posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum. Biasanya ciri-cirinya nada suara dulu tinggi, emosi, sebenarnya ngamuk-ngamuk, emosi. Terus murid mungkin marah, dendam atau bersifat agresif, menyalahkan orang lain. Itu posisi sebagai penghukum. Saya juga pernah merasakan kayak posisi penghukum gitu sebelum tahu tentang teori ini. Kadang harus gregetan gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Nah, nada suaranya mengelang sendiri kayak mesake gitu ya. Apa namanya? Murid akan merasa bersalah. Kita membuat murid itu kayak merasa bersalah gitu dengan kalimat-kalimat yang kita utarakan. Murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ada mungkin beberapa murid memiliki sifat yang berbeda ya. Mungkin ada yang halus, sangat halus. Ini perasaannya itu ini sedikit sudah merasa gitu. Merasa bersalah, kayak gagal. Itu posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu, nah ini sebagai teman. Ini juga saya sering melakukan ini sebagai teman. Nada suara akrab, ramah dan bercanda. Murid akan merasa senang memang dan akrab dengan kita. Murid tetapi ini kelemahannya adalah murid hanya mau mendengar guru-guru tertentu karena kan berteman dengan itu. Kayak seperti kemarin itu Riko itu ya Pak Hari ya kelas 6 katanya best friend-nya Pak Hari. Saya tanya, saya best friend sama Pak Hari. Nah ini juga anak rasa nyaman memang kalau posisi kita sebagai teman. Nah tetapi ini punya kekurangan, itu murid akan tergantung. Kadang-kadang kan kita akan membantu, ya udah kan nanti saya bantu biasanya gitu kalau memang sudah akrab. Kemudian yang posisi kontrol yang keempat itu sebagai pemantau, mantau apa pengawas. Sebenarnya mantau gitu. Ini ciri-cirinya nada suara datar, bahasa tubuh formal, jadi kayak kaku gitu, lempeng gitu. Berbicara sesuai dengan catatan dan fakta. Catatannya ini, aturannya ini, faktanya ini, kamu sudah terlambat berapa kali, ini sudah ada faktanya. Jadi berbicara biasanya saklek gitu. Kemudian juga memberi konsekuensi menyesuaikan bila diawasi. Kemudian yang terakhir itu posisi manajer. Kita kalau di toko, di perusahaan-perusahaan itu pasti ada posisi manajer. Nah, ini posisi manajer maksudnya seperti apa kita memposisikan diri kita sebagai manajer, itu suara halus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Jadi tidak suka marah-marah. Terus guru membantu siswa untuk bertanggung jawab, membantu, jadi mengarahkan. Kemudian mencari solusi atas masalah yang ada. Selain itu juga manajer biasanya bisa karakternya bisa lebih kuat ketika kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, mana yang kira-kira Bapak Ibu bayangkan saya ingin menjadi posisi kontrol seperti apa? Atau mungkin yang terbaik? Bila bumi? Kalau saat ini saya masih di posisi 1 dan 3, penghukum dan teman. pengen jadi manajer. Oh tetapi oke. Bu Umi terima kasih. Tetapi Bu Umi masih punya cita-cita untuk manajer. Apakah saya di sini sekalian bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini Pak, itu kira-kira yang paling ideal buat kita itu apakah cuma 1 posisi atau seperti apa Pak? Yang paling ideal itu yang pertama, posisi yang paling diidam-idamkan oleh Bapak Ibu guru itu adalah posisi manajer, karena di sana kita bertindak sebagai seorang pemimpin juga memiliki pengambilan keputusan secara bijaksana. Di sana kita dalam menyelesaikan suatu masalah itu suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan selalu mendekat ke murid. Itu memberikan rasa psikologis yang berbeda kepada murid. Kemudian
kita semacam merangsang anak agar dia itu dapat mencari solusi atas permasalahannya, bisa menemukan solusi dan untuk menguatkan karakter anak menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, menurut saya posisi yang baik juga adalah pemantau. Pemantau itu juga baik karena kita berdasarkan aturan yang sudah dibuat atau konsekuensi yang sudah disepakati bersama, itu juga bagus menurut saya. Kemudian yang ketiga juga posisi sebagai teman itu juga bagus karena posisi sebagai teman ini antara anak dan kita itu jadi lebih akrab, ramah, tapi kita tetap menjaga jarak kita dengan murid ya, karena ada batasan-batasan tertentu antara kita sebagai guru dan anak sebagai murid. Begitu Bu Retno, jadi bisa lebih dari posisi satu ya. Baik, terima kasih Bapak Mukti. Posisi kontrol di sini berarti itu ya, tidak hanya satu ya, tidak hanya yang selalu ideal manajer terus, tetapi tergantung situasi dan kondisi ngoten nggih Pak. Oke, baik. Ini untuk 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Saya juga mempunyai keinginan untuk bisa menjadi di posisi manajer gitu. Jadi yang suaranya halus, terus anak-anak juga tidak merasa bersalah, tetapi mereka bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan kita bantu gitu. Tetapi ketika ada kasus yang berbeda, mungkin pemantau perlu kita pada saat itu kita posisinya harus jadi pemantau. Nah ini tadi contohnya kalau penghukum tuh biasanya kalimatnya seperti patuhi saya atau awas, biasanya kayak gitu tuh, sambil mengancam kamu selalu saja salah, selalu pasti terakhir kan, mesti terakhir gitu kan, biasanya gitu. Itu penghukum. Sebenarnya lah ibu terakhir ya sebenarnya cari dia. Kemudian ini kalau pembuat merasa bersalah biasanya kalimatnya seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, kayak membuat melas gitu ya. Ada ya, mungkin ada yang sama. Berapa kali saya harus memberitahu kamu ya, gitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Sebenarnya berarti anak ini dibuat merasa bersalah dengan orang sekitarnya. Kalau di posisi teman tadi juga itu juga kadang-kadang kita juga di posisi teman tetapi masih punya batasan. Contohnya ini, ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan waktu itu kayak balas budi, pernah dibantu ya anak bantu gitu biasanya. Kemudian kalau posisi pemantau ini tadi yang berbicara dengan fakta dan data. Nah ini di sini kamu terlambat sudah 5 kali, kamu setiap datang selalu setengah 8 dalam 1 minggu 1 bulan sudah berapa kali. Kemudian kalau manajer ini lebih ke itu tadi ngomong gitu deh, ngomong terus tidak membuat anak juga nyaman. Jadi ini kayak menurut saya rangkuman dari 4 posisi kontrol tadi. Penghukum ya ada posisi teman, ya ada posisi merasa bersalah, tetapi yang merasa bersalah ini ditinggalkan kalau di manajer. Saya juga mempunyai keinginan untuk menjadi posisi manajer. Kemudian ada, ini misalkan ada kalimat seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol seperti apa yang kita terapkan ini? Saya kecewa sekali sama kamu. Membuat merasa bersalah. Oke, betul sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kemudian ini yang tadi restitusi. Sebelum masuk ke yang ke-6, kita harus mengetahui dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan,
namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri kita. Melalui resolusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka merefleksi diri sendiri dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol tentang solusi win-win solution, ya, menang-menang. Jadi yang membuat masalah juga dapat menyelesaikan, yang jadi korbannya juga bisa diselesaikan. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Biasanya masih banyak yang kayak harus menebus kesalahannya gitu. Kemudian itu bukan ciri-ciri restitusi. Restitusi memperbaiki hubungan. Pasti ini restitusi itu akan memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Selalu ditawarkan terlebih dahulu, bukan dipaksa. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi selalu menuntut untuk coba ingat, coba diri kamu seperti apa. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Nah, ini yang terakhir yang akan kita bahas, artinya sudah mau selesai. Segitiga restitusi. Jadi dalam melaksanakan restitusi tadi kita mengenalnya paling mudah supaya diingat adalah berbentuk segitiga. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Nah, ini segitiga restitusi. Contohnya ada 3 tahapan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, yang paling awal kita lakukan adalah yang paling bawah, akarnya itu ya, menstabilkan identitas. Ini setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan, jadi dia tidak merasa bersalah, dia sendiri yang salah. Kemudian yang kedua, yang naik ke atas ini, validasi tindakan yang salah. Biasanya seperti ini, tetap memvalidasi tindakannya, tapi yang salah harus kita tekankan, salahnya di mana. Gitu. Kemudian yang terakhir setelah memvalidasi adalah menanyakan keyakinan kelas, keyakinan sekolah, gitu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, seperti pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau menstabilkan identitas tuh biasanya seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, bisa juga seperti itu. Bapak Ibu juga tertarik untuk cari tahu siapa yang benar. Tidak tertarik, tidak menyalahkan gitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu bisa aja kan melakukan hal yang buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Pertanyaannya, contohnya seperti itu. Jadi misalkan ada kasus gitu, langsung biasanya dulu saya sebelum kenal teori ini langsung, ya kan, kan ini langsung menyalahkan ngoten nggih. Saya juga seperti itu biasanya sebelum mengenal teori ini. Jadi kita ingin validasi, sebelum memvalidasi tindakan yang salah, kita menstabilkan emosi dulu. Jangan keburu emosi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa yang sudah disepakati di kelas, di sekolah. Kalau permasalahan di kelas berarti kesepakatan kelas. Biasanya seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Mengingatkan kembali. Anak-anak nanti biasanya ingat. Nggak ingat berarti nggak ingat. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Biasanya seperti itu pertanyaan. Apa yang kamu rasakan? Jadi pelan-pelan. Ini untuk langkah yang ketiga, terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini saya menerapkan segitiga restitusi
di kelas, tapi ya Videonya mana Bu? videonya ada. Bentar, Bu. Jadi contoh saya baru belajar juga, jadi mungkin ya banyak kekurangan. Ngobrol sendiri. Jika jalan dulu, jangan ngobrol dulu ya. Ngobrolnya nanti habis istirahat. Oke, sudah selesai ya? Abi, sini sebentar. Dan nanti sudah Abi, Rehan, kalian tahu kita kesini kenapa? Tahu kami berbicara sendiri saat ini. Sama pelajaran tadi matematika ya? Iya. Nah, itu sekarang bertanya berbicara sendiri saat ibu menjelaskan pelajaran itu perbuatan salah atau benar? Salah Bu. Ibu tahu berbicara sendiri dengan teman itu sangat menyenangkan, tetapi kalian harus tahu kondisi dan situasi kapan kalian berbicara dan bercanda dengan temannya. Iya Bu, kami tahu. Maafkan kami. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Itu juga ibu juga waktu itu senang sekali berbicara dengan teman padahal masih berlangsung pelajaran. Nah, sekarang itu jadi mengapa kalian tadi berbicara sendiri saat ibu masih melaksanakan pembelajaran. Maaf Bu, saya menceritakan tentang sepak bola yang saya lihat kemarin. Wah, kalian suka sepak bola ya? Abi juga. Iya Bu. Nah, berbicara dengan teman itu memang sangat menyenangkan. Oke, bercerita itu bisa kan saat istirahat. Seumpama bercerita saat istirahat bisa ya? Bisa Bu. Saat istirahat kalian bisa berbicara dengan bebas itu apa yang kalian ceritakan dengan tidak mengganggu teman. Ya Bu, saya minta maaf. Dengan akhir ya kan? Apakah kalian masih ingat dengan kelas kita? Iya Bu. Nah, apakah berbicara sendiri masih belajar dengan ibu sesuai dengan kelas kita? Tidak Bu, kami mengalami keadaan kelas kita. Apa kalian masih ingat dengan kelas kita yang kalian ingat? Iya Bu, kita harus menghormati guru saat pelajaran itu. Kalau kalian itu sangat nah, kalau kalian sudah tidak seperti itu, apa yang akan kalian lakukan supaya kejadian ini berbicara sendiri saat pelajaran tidak terulang kembali? Kami tidak akan berbicara sendiri lagi saat pelajaran berlangsung Bu. Kami akan memanfaatkan waktu istirahat untuk bercerita dengan teman. Aku tidak berbicara di kelas lagi. Akan berbicara saat bercerita ya, bercerita saat istirahat. Apa kegiatan kalian? Mulai besok Bu. Mulai besok itu lagi mulai besok. Kalian sudah berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Ibu berharap kalian tetap mentaati, memahami dan melaksanakan keyakinan kelas kita supaya kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik Bu. Tapi ya terima kasih kalian sudah mendengar kantor. Sekarang kami datangin boleh kembali ke kelas. Baik Bu. Itu tadi saya menerapkan segitiga resolusi di kelas ketika ada anak yang berbicara sendiri ketika kita
Kemudian ini testimoni dari Rehan dan Abi. Nah, di sini juga ada sebuah kasus gitu antara Pak Joko, Mario dan Adi. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan ini, mendapat laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah. Iya Pak, tadi pada jam istirahat kami masih main lempar-lemparan makanan di kantin, tetapi tidak sengaja malah kena wajah Ibu Dina namanya. Kemudian kalian main lempar-lemparan di kantin tetap kena wajah Ibu Dina ketika beliau lewat. Iya. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya. Adi menjawab seperti itu. Nah, tapi kami tidak sengaja, kata Adi. Pak Jo, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Kemudian baiklah, Pak Joko berkata seperti ini. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada dasarnya ya, menanyakan dulu. Iya Pak. Kemudian kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang lain merugikan orang lain gitu. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas, mengingatkan kembali dan keyakinan kelas, keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Kita harus bersikap baik satu sama lain. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengetahui buktinya, apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan juga lingkungan? Tidak, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak, itu. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah, di sini ada Pak Joko. Pak Joko, di sini apakah dari kasus tadi, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru? Kira-kira posisi apa itu? Sudah sangat teruntut tadi ya, posisi manajer. Kemudian 2, kebutuhan apa yang bisa dipenuhi oleh Mario dan Adi? Mario dan Adi butuh kesenangan tadi ya, merasa senang dia lempar-lempar. Apa yang dikatakan guru dalam menstabilkan identitas, validasi tindakan dan mencari keadilan tadi sudah tertera semua ya di sini ya. Kira-kira sesuai prinsip restitusi, apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? 5 posisi tadi manajer betul, kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Pak Joko. Kalau menstabilkan itu tadi bilang berkata Bapak tadi dengan laporan dari guru, jadi menstabilkan identitas dulu. Sepertinya kalian dalam masalah. Ada yang Bapak bisa bantu. Kemudian kalau memvalidasi tindakan yang salah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa-siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Kemudian kalau menanyakan keyakinan, kalian berdua ingat dengan keyakinan kelas kita. Jadi segitiga restitusinya sudah lengkap di situ. Kira-kira sesuai prinsip restitusi, apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Dengan meminta maaf dan berkomitmen pada dirinya untuk tidak melakukan kesalahan atau merugikan orang. Jadi Mario dan Adi menemukan ini sendiri solusi dari masalahnya sendiri, jadi tidak bisa disuruh sama Pak Joko. Mario dan Adi akan memperbaiki kesalahannya dengan meminta maaf dan berkomitmen pada dirinya untuk tidak melakukan kesalahan. Mungkin kalau tidak diterapkan segitiga restitusi oleh Pak Joko, mungkin akan berbeda cerita. Mungkin Mario dan Adi ketika Pak Joko sebagai penghukum, mungkin Mario dan Adi malah menjadi dendam kepada Pak Joko, bisa jadi seperti itu kan. Tapi karena sudah diterapkan segitiga restitusi, maka Mario dan Adi bisa memperbaiki kesalahannya dengan dibantu oleh Pak Joko sebagai manajer. Dan kesimpulan dari diskusi kali ini yaitu dalam penerapan program disiplin positif, kita sebagai guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik
di mana kita sebagai guru mampu berefleksi pada posisi kontrol sebagai among atau dalam hal tadi itu sebagai manajer yang menentukan murid menjadi insan yang mandiri, tentunya merdeka, juga bertanggung jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini, diskusi hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan kita bisa melaksanakan ke-6 cara untuk mencapai disiplin positif tadi. Ada disiplin positif, ada teori motivasi, keyakinan kelas, kemudian ada apa tadi? 5 kebutuhan dasar, ada posisi kontrol, juga yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke. Sebelum saya mengakhiri kegiatan hari ini, saya akan berpantun terlebih dahulu. Siang-siang makan semangka, makannya di bawah pohon nangka. Yang siapa yang bisa menjawab? Siapa yang menjawab sama saya? Mudah-mudahan selalu bahagia. Saya akhiri. Jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bumi acara ini. Terima kasih Bu Ratna. Tepuk tangan Bu semuanya. Demikian tadi serangkaian acara diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh rekan kita Ibu Ratna. Semoga dari apa yang telah disampaikan Ibu Ratna tadi dapat kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari, sehingga sekolah kita nantinya bisa menjadi sekolah yang menyenangkan bagi anak, sekolah yang ramah anak, dan juga sekolah yang mampu mencetak generasi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Amin. SDN 2 Andorejo bisa. Apakah kita semua? Nah, acara yang paling pungkasan yaitu acara penutup, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Saya di sini selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.